pemirsa, Anda menyaksikan tayangan Kilas Nusantara pukul 20.00. Sebelum beranjak istirahat selepas bekerja hari ini, kami kembali menyajikan 3 informasi pilihan seputar peningkatan pelayanan publik. Dimulai dengan peresmian tim patroli perintis presisi Polda Metro Jaya. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo mengatakan bahwa tugas utama tim ini adalah melakukan upaya preemptif dan preventif dalam rangka menjaga keamanan dan ketertiban di masyarakat. Ada pula pengecekan kesiapan Kota Pintar alias Smart City Solo yang dilakukan oleh Kakor Lantas Polri Irjen Firman Santiabudi dan Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka. Sistem Kota Pintar ini terintegrasi dengan layanan berbasis teknologi informasi yang ada di Traffic Management Center TMC Polri. Dan terakhir pemirsa, ada upaya inspiratif yang dilakukan di Sdukcapil Bone Bolango. Jika dulu warga desa pelosok Tulabolo Barat harus menyeberangi sungai dan menempuh jarak yang jauh untuk mengurus dokumen kependudukan, kini layanan di Sdukcapil yang mendatangi warga di area terpencil itu. Berikut tayangan selengkapnya. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo pada Kamis 13 Januari di Jakarta meresmikan tim patroli perintis presisi Polda Metro Jaya dengan tugas utama melakukan upaya preemptif dan preventif dalam rangka menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat atau Kamtipmas. Saat menemui media, Kapolri menyampaikan harapannya agar kehadiran tim patroli perintis presisi dapat dirasakan tiap saat oleh masyarakat, baik siang maupun malam. Terlebih menurut Kapolri, tim dibekali kendaraan roda 2 agar cepat ke TKP, melakukan patroli lebih jauh lagi, serta menjangkau lorong-lorong kecil. Selain itu, Kapolri menyebut tim yang baru diresmikan itu juga dibekali kemampuan lain, seperti kemampuan teknis dan taktis. Dibekali dengan kemampuan-kemampuan teknis, kemampuan taktis, dan kemampuan untuk melakukan tindakan-tindakan di lapangan, mulai dari street crime, penanganan terhadap tindakan-tindakan anarkis, tawuran warga, sampai dengan tindakan-tindakan awal terkait dengan adanya kejahatan sebelum ditindaklanjuti oleh reserse. Listio Sigit pun menambahkan, tim patroli akan terus dikembangkan dan ditingkatkan, seperti mengintegrasikan dengan sistem informasi yang ada, sehingga jika ada permintaan bantuan dari masyarakat, melalui layanan pengaduan, baik darurat maupun kecil, anggota bisa segera ke lokasi, dan keberadaan anggota juga bisa terpantau. Dari Jakarta, Rio Faisal, Fajar Ilham, Kantor Berita Antara mewartakan. Kepala Korps Lalu Lintas Polri, Irjen Firman Santiabudi bersama Wali Kota Solo mengecek kesiapan Kota Pintar atau Smart City Solo yang terintegrasi dengan layanan berbasis teknologi informasi yang ada di Traffic Management Center TMC Polri. Pengecekan ini dilakukan di Satlantas Kota Surakarta pada Kamis 13 Januari. Usai pengecekan, Firman mengatakan Smart City Solo memiliki beberapa aplikasi yang di dalamnya menyangkut pelayanan publik yang juga mengkoneksikan 4 moda transportasi yang ada di Solo. Sehingga kolaborasi antar pemangku kepentingan sangat diperlukan. Aplikasi ini sekaligus akan melayani berbagai permasalahan seperti keamanan dan ketertiban masyarakat. Firman berharap modernisasi pada bidang teknologi informasi dilakukan agar bisa meningkatkan kecepatan, keakuratan, dan keefektifan, serta transparansi pelaksanaan tugas-tugas Korlantas Polri. Pihaknya juga tengah menyusun standar operasional prosedur untuk menjadi panduan dalam program Smart City yang rencananya akan diluncurkan bulan depan. Nanti ke depan harapan kita akan ada Smart City lainnya. Maka di Solo, dari data yang kita peroleh untuk menentukan program itu kita terapkan di sini, kolaborasi antar stakeholders yang ada sudah berjalan. Nanti pengesahannya kita tunggu Pak Wali menandatangani forum ini, karena kekuatan Smart City ada pada kolaborasi stakeholders khususnya yang bergerak di bidang pelayanan masyarakat.
smart city lainnya menyusul Solo. Sementara itu, Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka mengatakan pemerintah Kota Solo memberikan dukungan untuk lancarnya program Smart City Solo ini. Ditargetkan bulan depan program ini akan berjalan di Kota Solo. Sama seperti Pak Korlantas. Nah, kalau untuk perbedaan dengan konsep sebelumnya apa? Ini konsepnya kolaborasi. Jadi ada dari Polri, nanti kami support dari kamera-kamera yang sudah existing, kolaborasi juga dengan misalnya Satpol, Damkar, BPBD, semuanya nanti gotong royong. Sudah berapa persen Mas persiapannya? Bulan depan lah kita launching ya. Bulan depan ya Pak, kita launching ya, mudah-mudahan. Untuk mendukung program ini, Korlantas akan terus mendukung dengan menambah peralatan ataupun perangkat-perangkat keras yang harus disiapkan di lapangan. Dari Solo, Jawa Tengah, Denik Apriani, Kantor Berita Antara, mewartakan. Memiliki dokumen kependudukan merupakan salah satu kebutuhan yang tidak dapat dipisahkan dari berbagai keperluan masyarakat. Hal ini tidak hanya berlaku untuk masyarakat di perkotaan, namun hingga ke pelosok desa. Tidak terkecuali masyarakat yang ada di salah satu desa pelosok, yaitu Desa Tulabolo Barat di Kabupaten Bone Bolango, Provinsi Gorontalo. Namun selama ini untuk membuat dokumen kependudukan, masyarakat Desa Tulabolo Barat harus menyeberangi sungai dan menempuh jarak yang jauh ke kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil ataupun mal pelayanan publik. Maka kini Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Bone Bolango mulai memberikan layanan jemput bola. Dengan menaiki rakit yang menggunakan mesin tempel, pegawai Disduk Capil menyeberangi sungai untuk memudahkan pelayanan kependudukan dengan membuka layanan ke desa-desa yang sulit dijangkau. Pelayanan di kantor desa ini pun menjadi salah satu inovasi agar masyarakat desa terpencil tidak harus datang ke pusat kota. Ada 4 dokumen yang dapat dilayani petugas registrasi desa, yaitu kartu keluarga, akta kematian, akta kelahiran, dan pindah datang penduduk. Selain membuka pelayanan, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil pun mendatangi rumah warga untuk melakukan sosialisasi pengurusan dokumen kependudukan. Salah seorang warga, Harawati Mokodompit, mengaku sangat terbantu dengan adanya pelayanan di desa tersebut. Alhamdulillah untuk selama ini saya atas nama masyarakat Desa Tulabolo Barat sangat terbantukan dengan adanya pelayanan yang ada di Desa Tulabolo Barat ini. Sementara itu, Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Bone Bolango, Oktavianus Rahmat, mengatakan semua pelayanan kependudukan sudah ada di desa untuk membantu masyarakat. Jadi semua pelayanan dokumen kependudukan itu sudah ada di desa. Jadi sangat membantu sekali masyarakat. Jadi ada empat jenis pelayanan itu yang sudah di desa. Yang pertama, layanan untuk pencetakan proses cetak akta kelahiran, kemudian kartu keluarga, akta kematian, dan pindah datang penduduk. Sehingga masyarakat itu bisa langsung mencetak dokumen tersebut di desa. Jadi tidak lagi mereka datang ke mall pelayanan publik untuk melakukan proses dokumen kependudukan, tapi cukup di desa. Jadi kami ada namanya itu petugas registrasi desa. Pelayanan di kantor desa tersebut diharapkan mampu meringankan masyarakat dalam pengurusan dokumen kependudukan, apalagi dalam masa pandemi COVID-19. Dari Bone Bolango, Gorontalo, Adi Winata Solihin, Kantor Berita Antara, mewartakan. Pemirsa, melihat upaya yang dilakukan Disduk Capil Bone Bolango di Gorontalo membuat kita berharap semoga hal ini ditiru di daerah-daerah lain, sehingga lebih banyak lagi warga area pelosok yang dapat dijangkau pelayanan publik ini. Demikian ketiga berita tadi menutup rangkaian Kilas Nusantara hari ini. Jangan lupa tidur yang cukup untuk menjaga kesehatan Anda di tengah kondisi pandemi dan cuaca yang tidak menentu. Terima kasih, selamat beristirahat.